สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film Thailand yang berjudul Pinak 3. Hayo kita mulai. Sebuah upacara keagamaan, biksu dan seekor naga selalu hadir dalam mimpi Yot sejak dia menemukan gelang kaki. Mimpi rasa nyata di mana tubuhnya dipenuhi sisik ular yang entah karena apa. Di luar sana ada sosok hantu yang terus berkata, siapapun yang mengambil milikku harus mati. Sekilas tadi itu masih tentang orang-orang yang tinggal di kuil dan di jalanan sana ada si pembuat owner siapa lagi kalau bukan First dan Balloon. Ceritanya sekarang dua genit ini sudah menjadi asisten sang artis Min Jun yang ngekor kemana-mana ditambah satu lagi yang rambut panjang ini yang bernama Son. Seperti yang sudah-sudah, Min Jun selalu dikejar-kejar para fans dan wartawan sampai ke jalanan. Karena mobil yang harusnya menjemput mereka mengalami kecelakaan, akhirnya mereka diangkut seorang YouTuber yang bernama Pam Pam dan langsung menuju ke kuil untuk menghadiri acara penasbihan Yot. Sayangnya acara penasbihan sendiri harus ditunda karena kondisi Yot yang sedang tidak enak badan. Sewaktu mereka berjalan ingin menjenguk Yot, tidak sengaja mereka menabrak seorang biksu muda yang bernama Nam Noa. Melihat penampilan mereka, Nam Noa langsung menanyakan yang mana ibu dan yang mana ayah. Balun pun langsung ngegas yang katanya, tolong ya, mata tuh dipake. Gak bisa apa bedain yang punya nenen dan yang enggak. Keduanya tentu saja ibu suri. Kalau keduanya perempuan, jadi yang belakang itu suaminya ya? Tanya sang biksu kecil dengan rasa penasarannya. Mendengar itu, tangan kedua perempuan centil ini melebihi kecepatan suara yang langsung nyolek-nyolek Min Jun. Diakui Min Jun justru dialah yang istri dari kedua sundal ini. Puas ngerjain anak kecil, mereka lanjut masuk ke kamar dan melihat Yot yang tidak seperti orang sakit. Setelah Yot melepas bajunya, barulah mereka kaget melihat kondisi bahunya yang bersisik. Yot menceritakan mimpi buruknya akhir-akhir ini yang mungkin berhubungan dengan gelang kaki dan membuat badannya bersisik. Ini sudah pasti sebuah kutukan yang disebut kutukan Nak. Menurut guru, dulu di saat penasbihan Nak, mereka memberikan gelang kaki sebagai tradisi kuil yang sudah diwariskan selama ratusan tahun. Ada tulisan di gelang itu tapi dengan tulisan kuno yang tidak ada satupun yang mampu membacanya. First di mulut ember menanyakan dengan lantang kepada guru, sanggupkah dia membaca di mana dialah yang paling tua di antara mereka? Guru menjawab dia tidak setua itu untuk membaca tulisan tersebut dan First pun dipelototin sampai guru keluar ruangan. Karena penasaran, muncullah ide untuk menemukan gelang satunya lagi karena seharusnya gelang kaki itu ada sepasang. Malamnya di saat mereka membaca doa, hantu Nak yang sedang berjalan di luar pun ikut melafalkan doa pelimpahan pahala kepada arwah-arwah gentayangan. Yot tiba-tiba merasa sakit dan di atas sana, Pam Pam merekam sosok hantu Nak yang berkata akan menghabisi orang yang mengambil barangnya. Dalam keadaan seperti ini, yang langsung kabur duluan itu Sean dan langsung diteriaki jalang oleh Balun. Gelang kaki satunya lagi itu ternyata masih di kaki hantu Nak. Situasi semakin mencekam di saat ranjang bisa bergerak sendiri seakan ingin menutup jalan. Yot jatuh karena merasa sakit di bagian dadanya dan hantu itu pun berdiri di depan mereka lalu membuat kekacauan tanpa menyentuh. Karena merasa kesal, Yot meneriaki hantu itu untuk melepaskan teman-temannya yang tidak ada hubungannya dengan semua ini dan menantangnya untuk mengambil gelang keramat itu darinya. Hantu itu berkata mereka berempatlah yang telah mengambil barangnya, jadi keempatnya pun harus dimusnahkan. Nam Noa mengambil patung Buddha yang langsung dihadapkan ke hantu Nak dan dalam kesempatan itu juga semuanya langsung kabur. Besoknya mereka terbangun di sebuah kapel dan mempertanyakan maksud dari kalimat hantu tersebut yang menyebutkan 4 orang telah mencuri darinya. Tak berapa lama guru datang dengan ditemani asisten dan seorang polisi. Guru mempertanyakan kenapa para berandal ini terlihat lusuh dan sudah ngapain aja. Mereka menjawab ada hantu dan polisi langsung nyeletuk apakah ada hubungannya dengan kematian orang Korea. Awalnya mereka berpikir yang dimaksud adalah Pam Pam, tapi ternyata bukan. Justru Sean La yang ditemukan tewas di sungai dengan wajah yang mengerikan. Besoknya mereka tetap ingin menjalankan misi untuk menemukan jawaban tentang siapa yang mencuri barang hantu Nak. Di tengah perjalanan, Yot bermimpi tentang kehidupan lalunya, sedangkan Not ditelepon temannya yang bernama Kidi yang menyuruhnya untuk datang ke sebuah kuburan karena pamannya baru saja meninggal. Inilah anak imut yang dipanggil Kidi. Melihat penampilannya, si genit Balun langsung menurunkan bajunya dan cekikikan sambil merubah suara mereka. Singkat cerita mereka membahas tentang kuil yang dimaksud, tapi Kidi lupa nama kuilnya.
Yang tahu itu pamannya, tapi masalahnya sekarang, pamannya baru saja meninggal dan ponselnya pun ditaruh di dalam peti mati. Jadi bagaimana cara mengambil ponsel itu, dan pastinya 2 genit ini yang ditugaskan. Lolongan anjing ditambah lampu konslet itu membuat suasana semakin horor. Dari sebuah cermin sekilas ada sosok hantu yang berdiri, dan baru saja ingin membuka peti, mereka kegep sama penjaga di sana. Kalau udah begitu, bakat pun dikeluarkan. Beraktinglah mereka menangis meratap yang padahal tangan First yang kejepit sakit. Karena dipikir anak dari almarhum, mereka pun diperbolehkan mengganti pakaian duka dan seperti inilah penampakannya. Akting dilanjutkan. Mereka menangis meraung-raung seakan tidak ingin berpisah dengan ayah mereka sampai penjaga pun enak dengarnya. Dia lalu lebih memilih pergi ketimbang menyaksikan adegan aneh itu. Kesempatan terbuka lebar sekarang. Mereka membuka peti dan mencoba menemukan ponsel di dalam. Ponsel ketemu tapi tetap harus di-scan dengan retina mata. Kelopak mata mayat dibuka paksa dan ponsel pun berhasil dibuka. Tiba-tiba Pak penjaga kembali lagi karena suara genit mereka yang melengking kemana-mana. Singkat cerita, mereka kabur dengan selamat dan langsung menuju ke kuil Wak Nan Kum sesuai dengan informasi dalam ponsel tersebut. Di tengah jalan, mobil terasa diinjek-injek orang dari atas dan hantu itu memperlihatkan diri dengan menggelantung di jendela. Setelah itu muncul lagi di depan yang membuat mobil mereka kehilangan keseimbangan dan terhenti di semak-semak. Hantu itu mempermainkan mereka dengan muncul dan hilang di antara semak belukar. Sesaat, Yot terbayang dengan mimpinya dan muntah parah. Dengan anehnya, dia menyuruh teman-temannya untuk tidak mengganggunya dan membuang kalung pelindung yang dia kenakan. Tak lama hantu itu muncul dan langsung menyeretnya. Yot dihempaskan dan hantu itu muncul lagi yang menyiksanya pelan-pelan tanpa menyentuh. Sesampainya teman-temannya di sana, tubuh Yot terangkat lalu terhempaskan lagi ke bawah. Dia kerasukan dan mengingatkan teman-temannya agar jangan ikut campur. Namno mendekat dengan patung Buddha di tangannya, tapi ternyata di momen seperti ini patung itu tidak bisa digunakan. Melihat itu, Not langsung menyerangnya yang bertujuan ingin mengambil gelang itu dan singkat cerita, Yot berhasil dikalahkan dengan kalung jimat yang dibuangnya tadi. Jadi ceritanya, kalung itu terakhir dipungut kembali oleh Pam-Pam. Besoknya, Yot terbangun di rumah sakit dan langsung mencari gelang yang sudah diamankan oleh Not. Sekarang, dari adegan seram jadi adegan mewek. Bisa juga 2 racun ini bermanis mulut yang katanya tidak akan meninggalkan teman dan berpelukan. Namno yang cedera tangan disuruh untuk tidak melanjutkan perjalanan, sedangkan mereka pergi dengan mobil kebun pengganti mobil mereka yang ringsek. Walaupun terlihat butut, ternyata bisa juga mereka sampai di kuil yang dimaksud. Di sana mereka mendapatkan informasi tentang pemakaian gelang kaki untuk orang-orang yang ditabiskan dan Yot pun langsung memperlihatkan gelang kaki yang ditemukannya. Gelang kaki itu lalu dicocokkan dengan gelang kaki milik kuil yang memang terlihat mirip. Kidi juga menanyakan tentang kuil dengan gerbang melengkung yang dijawab guru bertempat di atas sebuah gunung yang merupakan kuil kuno. Menurut kepercayaan orang zaman dahulu, Nagala yang membangun kuil tersebut dan sekarang sudah dalam kondisi terbengkalai. Walaupun sudah diingatkan untuk jangan ke sana, tetap aja mereka masuk kiri mental lagi lewat kiri. Segera mereka berangkat ke sana dan berhenti di suatu tempat di mana Yot berkata pernah melihat hantu Nak keluar dari sana di dalam mimpinya. Yot juga mengingat ada 2 orang yang rencananya akan ke kuil dengan perahu mereka dan terjatuh karena diganggu oleh hantu Nak. Hantu itu terus berkata akan menghabisi siapapun yang mengambil barangnya. Sekarang mereka berteori mungkin gelang kaki Nak terselip di celah-celah batuan di sekitar sana. Di ingatan Yot di mimpinya itu, dia mengambil gelang kaki Nak dan masuk ke himpitan batu lalu mati di sana. Akhirnya Balon dan First melihat kerangka manusia dan ternyata benar ada gelang kaki yang masih dalam keadaan utuh. Di saat mereka berdebat siapa yang akan mengambilnya, Not datang dan langsung mengambil gelang tersebut. Segala hal tidak selalu berjalan mulus. Hantu Nak tiba-tiba muncul dan menarik tangannya sambil berkata, siapapun yang mengambil gelangnya harus mati. Untuk sesaat mereka cukup pede karena membawa patung Buddha, tapi setelah dikeluarkan, patungnya malah sudah hilang yang ada sisa cangkangnya doang. Kabur-kaburan sampai malam dan akhirnya nyelinap ke sela-sela tebing. Tak disangka mereka bertemu dengan seorang biksu yang sedang berziarah. Tanpa diberitahu, biksu mengetahui Yot sedang sakit dan berkata akan mengobatinya. Biksu membacakan mantra dan menabur sesuatu ke badan Yot dan dengan ajaib, sisik itu memudar. Setelah itu, biksu meminta untuk melihat gelang kaki terkutuk itu. Gelang kaki tersebut adalah milik kuil besar di gunung yang dipercaya dilindungi oleh seekor naga. Dahulu ceritanya, naga itu begitu jahat dan menyakiti banyak orang.
Suatu hari seorang biksu diundang warga untuk menaklukkan naga tersebut, dan singkat cerita, naga pun akhirnya menyerah setelah pertempuran 7 hari 7 malam dengan sang biksu suci. Naga lalu berjanji akan mengubah hidup dan menebus dosa-dosanya dengan mendirikan sebuah kuil besar yang didedikasikan untuk sang biksu. Biksu lalu membuat gelang emas untuk Nak demi mendukungnya menjadi biksu. Meskipun kuil sudah sepi, tapi tradisi gelang kaki sebelum penasbihan itu masih dipraktekkan oleh beberapa kuil di sekitaran sana. Begitulah cerita asal-usul tentang gelang tersebut, dan sekarang mereka dipersilahkan untuk menginap malam itu dengan jaminan hantu tidak akan berani masuk ke tempat suci. Sewaktu tidur, Yod bermimpi tentang patung Buddha besar dan terbangun besok paginya. Biksu sudah tidak ada dan mereka pun memutuskan untuk ke kuil di atas gunung. Sepanjang perjalanan ada aja drama first yang sempat-sempatnya beradegan manja dengan merayap ke kaki Minjun, tapi tangannya cepat sekali naik ke atas. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah laterit yang diperkirakan pasti ada peninggalan kuno yang tersembunyi di sana. Jalan sana-sini sampai juga mereka di kuil dengan gerbang kuno, dan ini jugalah yang sering dilihat Yod dalam mimpinya. Di dalam sana terlihat ada beberapa orang yang bingung bagaimana bisa orang seperti mereka sampai di tempat itu. Yod lagi-lagi merasa tidak enak dan memuntahkan cairan hitam. Melihat itu, tetua langsung tahu bahwa dia terkena kutukan Nakham. Mereka lalu dibawa ke kuil dan bertemu lagi dengan biksu kemarin. Di sana, guru menjelaskan kuil yang mereka lihat tadi itu adalah kuil besar yang bernama Wak Nak Nimit. Warga sepanjang Mekong akan merayakan penasbihan di sana, dan ini adalah cerita tentang Nakham. Dulunya, dia adalah seorang yatim piatu yang suka mencuri. Suatu hari dia ketangkap oleh warga dan Nakham meminta biksu untuk membantunya. Dia pun berjanji akan ditabiskan bulan depan untuk menebus dosa-dosanya dan disetujui. Tapi yang terjadi adalah dia tidak ikhlas menjadi biksu dan merencanakan hal jahat dengan mencuri gelang kaki emas yang akan dijual di ibu kota. Karena itulah dia terkena kutukan gatal di sekujur tubuhnya dan menderita sampai mati. Sekarang hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Yod, yaitu mengembalikan gelangnya ke sang naga. Di gelang kaki itu jelas tertulis, gelang kaki yang Nak kenakan itu jika dilepas maka akan menjadi biksu seutuhnya. Jadi jelas hantu itu menghantui Yod karena ingin mencegah Yod menjadi biksu. Tujuannya adalah dia tidak ingin kutukan pada Yod tercabut. Menurut biksu ada hubungan karma antara Yod dan hantu itu di kehidupan lampau, jadi ikatan itu harus dilepaskan dulu, barulah Yod bisa menjadi biksu. Gelang kaki hanyalah simbol pengikat di dunia, sedangkan karma baik dan buruk itu harus dilepaskan. Sebelum melepas gelang itu terlebih dahulu harus melepas ikatan pikiran. Tidak ada ikatan maka tidak akan ada ketakutan, barulah bisa menjadi biksu. Yod disuruh memakai gelang kaki Nak ke waduk suci di belakang desa untuk berendam di sana sambil dibacakan mantra oleh biksu Not. Sungguh ajaib di mana sisik yang masih bersisa itu berangsur-angsur memudar dan hilang seutuhnya. Minjun diberikan jubah kuning oleh seseorang yang entah kenapa dia terlihat terkesan oleh pria tersebut. Orang yang seperti kepala desa datang dan memberitahu Yod bahwa kutukan itu hanya bisa dihilangkan sementara. Karena itu Yod lalu mempunyai ide untuk meminta maaf kepada hantu dengan tulus sebelum dia ditabiskan. Malamnya dia pun mengucap maaf kepada hantu karena sudah mencuri barangnya dan berkata akan ditabiskan. Hantu itu muncul yang langsung menjawab tidak akan membiarkan Yod ditabiskan karena yang dia inginkan Yod berakhir seperti dia. Diceritakan sebelumnya, Nakham yang sedang diserang penyakit kulit merayap mencari minum. Seorang biksu melihat dia dan berkata, Nakham harus melepas gelang kaki naga itu dan mengembalikan ke tempat di mana dia mengambilnya. Sayangnya, Nakham bersikeras mempertahankan gelang itu dan berkata akan mati bersamanya. Kutukan gelang kaki itu tidak ada seorang pun yang bisa membantu kecuali diri sendiri. Setelah itu, dua orang awam yang bernama Juk dan Clay mencuri kesempatan dengan mencuri gelang kaki itu dari mayat Nakham yang sudah meninggal. Saat mereka ingin mengambil satu lagi, Nakham bangun dan berkata siapapun yang akan mengambil darinya akan dihabisi. Ternyata saat itu dia belum benar-benar mati dan masih menginginkan gelangnya. Dia pun mengejar mereka dan bertemu dengan dua biksu preman yang juga ingin merampoknya. Biar nggak bingung, ini adalah cerita kehidupan lampau sebelum para begundal bereinkarnasi di kehidupan sekarang. Dua biksu itu adalah Balun dan First, sedangkan Juk dan Clay adalah bentuk dari Not dan Yod di masa lalu. Clay sempat meminta Juk mengembalikan gelangnya, tapi Juk menolak karena sudah merasa memiliki gelang tersebut. Dua biksu berandal ini malah memaksa memiliki gelang satunya lagi dengan menghajar Nakham, tapi mereka malah tewas dihabisi Nakham dan setelah itu dia pun tumbang.
Kehidupan itu seperti sepotong kain yang sama dan berhubungan. Kehidupan masa lalu akan menyambung di kehidupan saat ini, seperti kejadian kemarin yang menyambung hari ini. Konsekuensi dari apa yang dilakukan kemarin harus ditanggung karena orang tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaikinya. Itulah kenapa hantu Nak begitu menyimpan dendam dengan mereka sampai ke kehidupan sekarang. Saat-saat hantu Nak ingin menghabisi Yod, biksu datang yang menyuruhnya untuk menghentikan semua ini. Melepaskan ikatan adalah hal yang baik untuk menyudahi segala perkara masa lalu, tapi Nakham masih merasa ini tidak adil. Kenapa hanya dia yang menjadi hantu gentayangan? Kenapa biksu menolong mereka sedangkan dia tidak? Sebenarnya itu semua bukan karena orang lain, melainkan Nakham yang tidak bisa membantu dirinya sendiri. Setelah penabisan, dia masih berhati jahat dan sempat dikejar oleh seekor naga. Biksulah yang saat itu menolongnya dan meminta sang naga memberikan kesempatan bertobat seperti apa yang dialami naga ini. Sebenarnya jika saja Nakham menerima kesalahannya dan meminta maaf kepada si pemilik gelang, dia akan selamat. Tapi sayang, inilah yang terjadi. Nakham begitu keras kepala mengatakan gelang itu miliknya dan masih ingin mencelakakan orang. Naga pun muncul dan biksu berkata, mereka yang memakai gelang kaki adalah orang-orang yang mengabdi menjadi pengikut Buddha dan naga akan melindungi mereka. Orang yang memakai gelang kaki tapi berani menjadi musuh agama Buddha, maka naga pun akan menghancurkannya. Hantu Nak dililit oleh naga dan dibawa pergi. Gelang itu sendiri dibuat oleh sang naga untuk mengingatkan generasi selanjutnya agar menerima kesalahan mereka di masa lalu. Yod sudah mengakui kesalahannya dan biksu berkata, setelah dia melepaskan gelang itu, maka dia sudah bisa menjadi biksu seutuhnya. Besoknya Yod pun ditabiskan dan pahala penasbihannya ini didedikasikan kepada setiap naga dan Nakham. Gelang itu pun lalu dilepaskan sebagai simbol tidak ada lagi ikatan, maka tidak ada lagi kekhawatiran. Malamnya ada perayaan yang dilakukan oleh warga desa dan pam-pam yang sedang merekam dengan drone tidak sengaja melihat beberapa orang yang katanya akan mengakhiri hidup. Dengan segera mereka berlari ke sana yang ternyata si kakek tua dan beberapa pengikutnya. Mereka berjalan ke waduk dan menghilang di sana. Pria yang bercelana putih ini membalikkan badan dan mengucapkan sampai jumpa kepada mereka. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.